wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Utama yang paling utama untuk guru agung kita, para sahabat. Mugi Allah senantiasa melimpahkan nikmat panjang yuswa dunianya, menyempurnakan nikmat sehat wal afiyah dohiriyahnya, terus-terusan dikucurkan berkah karomah untuknya, sehingga terus muncul untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pemirsa Umi dan keluarga besar, pesantren Sinar Rasa, pembantu khusus Abah Janat Al-Khalis, para wakil talqin pemirsa Abah yang dipisahkan hadir pada pagi hari ini, kesepuhan manaqiban, kesepuhan khataman, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Alhamdulillah, kembali pagi hari ini kita digiring, diciwi, dibimbing, dibisahkan, dimampukan untuk terus serta hadir ke raudhah yang sudah disiapkan. Mungkin langkah kita semuanya Allah catat sebagai satu amal soleh, sehingga apapun niat, hajat, doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, mungkin sepulang dari tempat ini semuanya dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hormati para sahabat awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur sepenuh langit dan bumi pagi hari ini saya dipisahkan dari tugas untuk tabar kita pada syukur, merujuk kepada kita pada syukur. Sebelumnya, kalau dari 114 gitu ya, seluruh wakil talqin pemirsa Abah dengan macam-macam karakter dan keilmuannya, ada yang tukang utang hitung, ada yang keilmuannya dengan tafsir Qurannya, tafsir hadisnya. Bulan lalu walaupun saya tidak dipisahkan hadis secara zahir karena sedang bertugas di Kalimantan, tapi saya streaming
Bulan kemarin bagian Jakarta Raya dan Kiai Munawir menafsirkan tentang ilmu gaplek. Jadi macam-macam karakter daripada wakil tahdir pengesahan. Kalau Kiai Munawir menafsirkan ilmu gaplek, izinkan saya pagi hari ini ingin menafsirkan ilmu lagu. 1-2 bulan ini ada sebuah lagu dan rapnya itu luar biasa. Setelah didalami ternyata ini semua ajaran dari lagu kita. Dengarkan. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih, aku merayu padamu yang sudi merinduku. Aku meminta pada yang ada. Ternyata ini ajaran. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, sebanyak apapun masalah hidup kita, sebanyak apapun keinginan kita, maka mintalah sama yang ada, mintalah sama yang selalu ada. Sebelum kata ada itu ada. Ini ajaran. Kenapa kita akan selalu kecewa dan dikecewakan? Kita akan selalu kecewa dan dikecewakan ketika kita selalu berharap penuh kepada makhluk yang kita anggap ada. Betul? Betul? Iya. Akan selalu kecewa. Bapak, ibu punya saudara, punya tetangga. Kelihatannya, wah, mobilnya gonta ganti, rumahnya mewah. Dek datang ke Manakiban, boga gelang keroncong 10 siki dipakai KB. Siapa yang jalan di itu ka dieu punten. Wah, akhirnya apa kata kita? Orang punya nih, pasti segala ya. Akhirnya suatu hari datanglah kita ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo naon isu datang ke dia. Apa kita jawab? Kata kita, yang pertama saya mau silaturahmi, yang kedua ini mah suami saya gara-gara si koplok corona akhirnya sudah nganggur hampir 3 tahun. Anak sing koceak hayang jajan duit. Ya mereka nyoba buka warung kecil-kecilan, butuh modal cuma 500.000 saja. Kayaknya ibu bapak mah karena segala ada, kayaknya pasti kalau cuma 500.000 pasti boga. Tapi apa yang terjadi? Itu orang yang kita datangin, yang kita anggap ada, bukannya langsung ngasih pinjaman, tapi yang ada apa? Malah manehna anu curhat panjang lebar. Ada yang pernah begitu? Ada? Hanya orang pernah hidup sih. Sudah cerita panjang lebar, curhat panjang lebar, ujung-ujungnya apa? Jawabannya, mohon maaf saya pun tidak ada. Jawab sing kompak, kira-kira kecewa tuh. Jawab sing kompak, kira-kira kecewa tuh. Kunaon makai kecewa? Kunaon makai kecewa? Kenapa harus kecewa? Karena nggak dapat pinjaman. Tapi ternyata ilmu dari pengersa Abah bukan begitu. Ternyata yang bikin kita kecewa dan dikecewakan bukan karena kita nggak dapat pinjaman, tapi yang bikin kita kecewa dan akan merasa dikecewakan selamanya adalah karena dari awal kita sudah berharap penuh kepada orang, kepada makhluk yang kita anggap betul. Maka di lagu ini, aku meminta pada yang ada. Banyak masalah, banyak keinginan, banyak kemauan, mintalah sama yang selalu sebelum kata ada itu. Maka alhamdulillah di Bogor, di Ciamis, kurang kali kampung kurma anak kecil dulu diajarin itu dari kecil. Ayo anak-anak, yuk kita ngapal sifat wajib yang ada pada Allah. Wujud kidam baqa mukhala lil hawa qiyamuhu li nafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Terus basar kalam qadiran liman hayan sami'an basir
dampak terus. Ada ayeuna di kota, ieu mah di kota. Bukan ngapalin sifat wajib yang ada pada Allah, nu aya naon? Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah di penjara, terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci? Lain wujud tidak takut. Allah Akbar. Makanya kita bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kapanpun, dimanapun, banyak keinginan, kata Abah. Minta sama yang ada, yang selalu ada. Sebelum kata ada itu ada. Gimana caranya? Setelah ikut dengan bangsa sahabat, ini sudah punya kenyom. Terkudu capek-capek, rinci, detail. Kita kami si Allah, beres sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang benar. Hayang boga motor, ya Allah, tapi lalu bisa sama emek. Mani detail. Terkudu gitu. Ikut dengan apa? Banyak kemauan, banyak keinginan, banyakin saja zikirnya dengan kalimat mulia, kalimatan thayyibah, la ilaha illallah. Makin banyak zikirmu sampai engkau lupa akan keinginanmu, sampai engkau lupa akan masalahmu, sampai engkau lupa akan keluh kesahmu. Maka apa janji Allah? Jangankan yang engkau inginkan, yang belum engkau inginkan pun sudah Allah siapkan. Alhamdulillah. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih. Kata Abah, kalau rindu, kalau kangen, kalau ingat, kudu sama yang ingat. Salah dulu. Kata Abah, kalau rindu, kalau kangen, kalau ingat, kudu sama yang, supaya terbawa terus gitu. Kalau kita ingat sama yang gak ingat, rugi. Bu, ibu, ayo ibu ya. Ibu dari pagi sudah dandan cantik sekali, sudah masak makanan kesukaan suami. Diingat-ingat, dibayang-bayang suami kita, oh nanti kalau pulang saya pasti dipuji dan dia akan langsung menikmati masakan yang saya buat. Sudah dandan cantik supaya dipuji, sudah masak makanan kesukaan suami. Apa ibu masakan kesukaan suaminya? Balado 1000 mata ikan. Naon balado 1000 mata ikan teh? Ternyata teri di bumbu cabai. Supaya menarik jadi ayam alanan. Oh, jangan lupa cuci mulutnya. Pakai apa? Hulu orok pakai saus. Serem amat. Naon hulu orok pakai saus? Cilok. Sudah dandan cantik supaya dipuji sama yang kita ingat-ingat suami kita. Sudah masak dengan enak masakan kesukaan suami kita. Tapi yang terjadi apa? Suami ibu yang ibu ingat-ingat, ternyata dia sedang tidak ingat sama ibu, justru dia sedang ingat sama mantannya. Pas pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, capek? Pak, lapar? Silakan, mama sudah masak makanan kesukaan papa. Silakan masak. Maka masak apa, mak? 1000 balado 1000 mata ikan. Silakan. Apa jawab suaminya? Maaf, masih kenyang. Kok kenyang? Emang sudah makan? Sudah, tadi di restoran. Sama siapa? Alah, kepo. Jawab ku ibu-ibu, kecewa teh. Kecewa teh? Kunaon makin kecewa? Hei, kenapa makin kecewa? Sudah masak dari pagi, sudah dandan dari pagi, boro-boro ditowel, ditanya ke hente. Terus gitu. Ternyata ikut dengan apa? Bukan itu masalahnya. Bukan karena dandan tidak dipuji, bukan masakan tidak dicobain sama suami ibu, tapi yang jadi masalah adalah ibu dari pagi sampai siang sampai sore ingat sama orang yang sedang tidak rugi.
Tapi hati-hati bapak-bapak, mohon maaf, kalau seorang istri sudah dikecewakan oleh suaminya, bahaya. Kunawan, membekas. Paginya dikecewakan, malamnya pas bapak minta, "Ma, hayang atuh." Apa jawaban istrinya? Cuma ngejawabin, "Walah, keinginan untuk bercinta sirna. Keraguan selalu datang menyiksa. Ya Ilahi, kabulkanlah doaku. Ku serahkan semua ini padamu. Di dalam kehambaan jiwa, pasrahku kepadamu." Ngacerit kecewa, kembali lagi apa kata Abah? Memang orang mas sekali-kali perlu dikecewakan supaya ingat lagi kepada, betul? Maklum namun geus kecewa, waduh, angsuran motor jatuh tempo, aya nu kitu aya. Teu ngomong ini kacingiri dah. Pengalaman gitu. Allah Akbar. Sekali-kali perlu kecewa, perlu. Kenapa? Karena setelah kecewa akhirnya jadi ingat, jadi kembali lagi kepada Allah. Alhamdulillah. Ini pantas di bulan kemarin, bulan Rabiul Awwal. Pengersa apa memanironya adalah Robi toh. Kapanpun dimanapun mau ngapain pun, kalau bahasa pengersa apa, rapatkan diri kita serapat-rapatnya dengan juru selamat kita. Lain batur doang bukan juru selamat, kan Abah kita pun punya juru selamat. Siapa juru selamat kita? Baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad. Pengersa Abah mengajarkan, mau kemanapun, mau melakukan apapun, sebelum ngidupin motor, sebelum ngidupin mobil, mau ngapain pun, ingat dulu, rapatkan diri kita kepada juru selamat kita. Bani Hashim dulu, salawat dulu kita. Ingat dulu, kita matawasul dulu. Robitoh apa? Robitoh itu apa? Robitoh itu wasilah, perantara, jembatan. Siapa kita? Ketika kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, ingin doa-doa kita dijabah oleh Allah, siapa kita kalau kita mau langsung kepada Allah? Bawa orang mau ujung Gusti Allah nage karak dia. Lepas itu nggak bisa kalau kita sendiri, tapi kita butuh perantara, butuh wasilah, butuh jembatan yang akan menghantarkan setiap keluh kesah kita, yang akan menghantarkan setiap segala keinginan kita. Siapa? Ternyata bukan yang guru agung kita, pengersa Allah. Alhamdulillah. Yang setiap detiknya keinginan kita, keluh kesah kita disampaikan, dihantarkan. Karena nanti yang akan dipanggil bukan nama si Andi, bukan nama kita semua, bukan, tapi akan dipanggil siapa guru si Andi. Kita jawab dengan siapa guru kita? Sing kompak, siapa guru kita? Siapa guru kita? Ayo nu can bau. Hoi. Ayo nu can bau. Sudah kenal semuanya? Sudah kenal semuanya? Iraha. Iraha? Iya. Maka kita butuh perantara yang akan menghantarkan setiap keluh kesah kita, doa-doa kita. Minimal kalau kita mau melakukan apapun, kalau tidak bisa datang sohbah secara zahir bertemu dengan guru agung kita, minimal ingat atau guru agung itu. Ini ajaran dari pengersa Abah Anom. Pasti ingat, kalaupun kita mau melakukan apapun, para mubalik, kalau kita ngomong rek naon, mau melakukan apapun, kalau nggak bisa ketemu langsung secara sohbah, secara langsung secara zahir, minimal ingat aja dulu kita ke guru kita. Tawasul dulu, tundukkan kepala kita, mau melakukan apapun supaya lisan ini terbimbing, kaki ini terbimbing, kepala ini terbimbing, semuanya terbimbing oleh guru agung kita, dan akhirnya semuanya akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih. Kalau ingat, kalau rindu, kalau kangen, harus sama yang ingat juga sama kita. Kenapa? Karena kalau kita ingat sama yang ingat, kita akan terbawa ingat.
Apalagi di waktu yang bersamaan orang yang kita ingat-ingat, dia pun sedang tidak ingat kepada Allah, maka kita pun akan terbawa lalai olehnya. Na'udzubillahi min. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih, aku merayu padamu yang sudi merinduku. Alhamdulillah. Makin banyak kemauan, makin banyak hajat kita, makin banyak doa kita, tanpa terucap oleh lisan ini pun Guru Agung kita sudah tahu. Makin banyak kebutuhan, ikhwan semua, turun lagi maklumat dari Guru Agung kita. Surah Asy-Syura ayat 19. Terus diamalkan, kumaha ayatna? Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Barangkali 38 kali kata abang, kalau mau lebih istimewa tambahan deui 38, tambahan deui 19 kali. Kalau mau lebih istimewa lagi kali kedua 38 kali 38 baraha hitung sorangan. Iya ya apa, makin banyak kemauan, makin banyak kebutuhan, abah tahu, tapi kita masih sudah dididik asal kita selalu ingat, rindu kepada yang selalu merindukan kita. Kita kembali kepada yang sering kita kecewakan tapi tidak pernah mengecewakan kita. Kita kembali kepada yang sering kita tinggalkan tapi tidak pernah meninggalkan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu. Kita ingat kepada Guru Agung, kita kembali kepadanya supaya ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh semua itu? Karena sehebat apapun si makhluk, pasti semuanya makhluk pasti sekali-kali pernah mengecewakan. Betul? Betul. Bu, ibu sayang sama suami? Jawab si kompak, ibu sayang sama suami? Sayang sama suami? Sesayang-sayangnya ibu sama suami, pasti sekali-kali suami ibu pernah bikin kesel ibu. Betul? Ada yang pernah dikecewakan oleh suami? Ada? Karunya amat Gus. Sudah dandan cantik, hari waktu masih muda, masih cantik, masih kencang, dipuji-puji, disayang-sayang, dimanja-manja oleh suaminya. Betul? Hari giliran geus mulai kalau lendor. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bikin kendor? Sahanunyan kendor? Giliran sudah turun, apa yang terjadi? Sudah dandan cantik tadi tapi tidak dipuji, tidak ditoel-toel acan ku carogena. Akhirnya naon? Eta nini orang Ciomas ngal peuting ngomong kieu. Dibilang sendiri aku punya suami, dibilang bersuami aku bobo sendiri. Tatanggana ngal peuting ngadenge aja kunaon ngal peuting make ceurik wae usaha abi belegu. Kurang pakai belenggu, hanya standar diisuk dipuji-puji acan. Ternyata tetangganya kurang ajar. Apa kata tetangganya? Waduh, si Sincan makan bolu, kasihan ya lu. Suami yang disayangi ibu sekali-kali pasti mengecewakan. Kenapa? Karena dia makhluk, bu. Bapak, ayah sekali-kali bukan pemajikan, anu yang kesel ayah. Oi, jawab lah sieun. Salah bakio pasti kena sieun ke pemajikan. Pak, ada istri yang suka mengecewakan suaminya? Ada. Ayah nusuk nyen kesal salaki ayah. Ayah. Lamun salakina masih gagah keneh, duitna loba, tabunganna loba, usaha masih lancar, eta kopi teu kudu dipentak hiber sorangan. Tapi giliran suaminya sudah mulai tua renta. Geus boga tabungan, geus susah, penyakit sudah mulai nempel bengek. Istrinya yang merasa masih cantik hanya meninggalkan begitu saja. Hanya eta aki-aki orang cisiringan bisa ceri ngomong kieu. Kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang engkau cari. Eta aki-aki sabari pengek. Naudzubillahi min. Istri yang disayangi pasti mengecewakan, suami yang disayangi pasti mengecewakan, anak yang kita urus sekali-kali pasti pernah mengecewakan orang tuanya. Betul? Kenapa? Karena semuanya makhluk. Tapi ketika kita sering mengecewakan, tapi ada yang tidak pernah mengecewakan kita, sering kita tinggalkan tapi tidak pernah meninggalkan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu.
maka cukup ikut dengan Abah adalah jalan yang tepat untuk kita selalu dilatih, dibimbing kapanpun dimanapun agar selalu ingat kepadanya. Maka syukur hatur nuhun Abah. Kalau bahasa Abah, kalau diantara kita masih punya perasaan berat mengamalkan amaliyah dari guru agung kita, amaliyah mursyid kita, apa jawaban guru agung kita? Kalau belum bisa mengamalkan semuanya, minimal jangan tinggalkan semuanya. Kalau masih ada kurang-kurang, apa jawab guru agung kita? Biarkan Abah yang melengkapinya. Allah. Benang guru di mana yang melengkapi segala kekurangan dan aib-aib murid-muridnya? Hanya guru agung kita. Maka bersyukur kita semuanya kepada Allah yang selalu ingat kepada Allah dan selalu menitipkan kalimat mulia, penyembuh bagi setiap penyakit, penyembuh bagi setiap virus. Maka di bulan ini, kalau di bulan Rabiul Awal pengesabah memanai dengan Robito. Kalau di bulan ini pengesabah memanai dengan Ar-Roib. Suatu saat, suatu ketika pernah keluar dari lisan mulia guru agung kita, ada bahasanya Roib itu kotoran, tapi bisa diibaratkan kotoran itu satu titik noda, satu titik Roib itu. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, titik itu nanti akan makin besar, makin besar, makin besar, dan makin besar. Lamun saya pribadi mencari perumpamaan naon anu kitu teh. Oh, ternyata biasanya ini ada kebiasaan yang ada pada ibu-ibu. Nah, Bu, Ibu, biasanya aya ibu-ibu anu jorok. Rambut basah pakai mukena. Beres sholat itu mukena bukan langsung dijemur tapi malah digulung-gulung. Aya begitu aya. Akhirnya aya naon anu mukena. Naon cenah? Lamun cek urang Bogor, cetian ngaranna. Ada titik kecil hitam-hitam. Kalau kebiasaan jorok, kebiasaan jelek itu dibiarkan begitu saja, si titik yang tadinya cuma satu, akhirnya akan membesar dan akan jadi polkadot. Kalau hati kita ada penyakit hati, titik dibiarkan begitu saja, dibiarkan penyakit-penyakit hati nempel begitu saja, bahkan bangga dengan segala kemaksiatannya, bangga dengan segala dosa-dosanya. Maka jangan salah, itu titik akan makin membesar dan akhirnya kata pengesabah akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang antara seorang hamba dengan yang dihambakannya. Ngedoa bertahun-tahun tapi tetap nepi ka Gusti Allah, ibadah bertahun-tahun tapi tetap nepi ka Gusti Allah. Kenapa? Karena kita membiarkan titik noda itu, Ar-Roib, penyakit itu dibiarkan nempel begitu saja berkepanjangan dalam diri kita. Tapi ikut dengan guru agung tidak begitu saja. Obatan, bersihan, makai naon? Makai rinso, makai soklin, atau bisa ngebersihan hati, penyakit hati makai mama lemon. Eta ge lamun awewe lamun lalaki mah papa lemon. Tidak bisa. Tapi tidak lain, tak bukan pembersih dari segala penyakit hati yang nempel selama ini pada diri kita. Tak lain dengan memperbanyak kalimat mulia la ilaha illallah. Dengan banyak zikir kita kepada Allah Subhanahu. Walaupun hati ini sudah berkarat seperti besi, tapi masih bisa disikat, masih bisa dibersihkan dengan kita terus memperbanyak zikir ke Gusti Allah. Alhamdulillah. Maka syukur sekali lagi. Syukur sepenuh langit dan bumi yang sudah datang ke sini, semuanya sudah mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah. Maka di penutup tabar kita pada syukur pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu lagu fenomenal untuk seluruh ikhwan dari kebanggaan kita semuanya. Doa untuk guru agung kita, suci dalam debu untuk kita semua. Abah bagai air yang jernih di bumi yang penuh berdebu, hadirnya sejukan kolbu memikat pecinta kesucian jiwa kita semua. Abah bukan hanya di mata, Abah hadir di dalam jiwa. Biarlah kata mereka mencela segala pengajaran Abah, kita tetap cinta.
Semoga Abah panjang yuswa, selalu sehat zahiriahnya, supaya kita terus mendapat karomah Abah. Amin. Suatu hari nanti kita akan berlari menggapai ridho ilahi bersama mursyid sejati. Kesini kita datang mencari ketenangan yang selama ini hilang. Kini kita temukan, bukan hayalan yang Abah berikan, tapi keyakinan yang nyata. Semua Abah bukan hanya di mata, Abah hadir di dalam jiwa. Biarlah kata mereka mencela segala pengajaran Abah, kita tetap cinta. Semoga Abah panjang yuswa, selalu sehat zahiriahnya, supaya kita terus mendapat karomah Abah. Suatu hari nanti kita akan berlari menggapai ridho ilahi bersama mursyid sejati. Kesini kita datang mencari ketenangan yang selama ini hilang. Kini kita temukan, bukan hayalan yang Abah berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta yang Abah berikan, kami pun merasakan tenang karomah Abah yang telah diberikan. Kami pun mendapatkan berkah. Atur nuhun Abah, atur nuhun Umi atas bimbingan untuk kami semuanya. Semoga kami semuanya selalu diistiqomahkan, dimampukan, dibisakan untuk senantiasa bisa mengamalkan, melestarikan ajaran dari guru agung kita bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hatur nuhun hapunten bilih seueur kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.